Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladzina jahadu fi sabilillah, amma ba'd. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattah ya Alim, iftah abwaba qulubina binuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulamaika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa awladana wa dhurriyyatana wa sallim jama'atana wa la siyama jama'ah Masjid Al-Kautsar min afatid dunya wal akhirah wa la tasluk wa tanazah imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna wa rzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana وفقنا واشف مرضانا وصحح أجسادنا وقوي أعمالنا واهدنا سبل السلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimahullah, yang terhormat ketua dan pengurus Yayasan Masjid Al-Kautsar, terhormat ketua dan pengurus PKM Masjid Al-Kautsar, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajahah di Masjid Al-Kautsar yang kita hormati ini. Untuk itu saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas pilihan Bapak dan Ibu hadir di majelis ilmu Al-Kautsar ini. Saya doakan semuanya masuk surga. Amin. Badannya sehat, imannya kuat, ibadahnya giat, rezekinya luas, usahanya maju, anaknya soleh, keluarganya sakinah, dan bisa husnul khotimah. Kalau ini kita akan melanjutkan kembali kajian-kajian ilmu tauhid dari kitab Jauharut Tauhid pada halaman 75. Silakan, siapa baca? Bismillahirrahmanirrahim. Perlu diperhatikan perbedaan antara paham Perlu diperhatikan perbedaan antara paham antara golongan ahli sunnah wal jamaah dengan golongan Ibnu Taimiyah dan pengikutnya. Penganutnya yaitu bahwa Ibnu Taimiyah dalam ayat mutasabih seperti ini ia mengharuskan menggunakan makna yang dekat, walaupun baginya harus menyisipkan mereka melarang menggunakan takwil sehingga menyalahkan kepada golongan ahli sunnah. Dan persoalan ini termasuk di antara kesalahan Ibnu Taimiyah yang 17 masalah yang diakui oleh para ulama, sehingga dengan kesalahan ini banyak ulama besar yang sengaja menyusun buku-buku yang menyatakan kesalahan Ibnu Taimiyah dengan karenanya beliau harus rela mati dalam penjara. Ya. Dulu ya, saya terangin dulu ya. Perlu diperhatikan katanya. Nah,
perbedaan paham antara golongan ahli sunnah wal jamaah dengan golongan Ibnu Taimiyah. Sebenarnya Ibnu Taimiyah juga ngaku ahli sunnah, tapi punya perbedaan dalam beberapa hal. Dan penganutnya, maksudnya pengikutnya, bahwa Ibnu Taimiyah di dalam ayat mutasyabih seperti Yadullah fawqa aydihim, seperti ini, ia mengharuskan menggunakan makna yang dekat. Jadi kalau Ibnu Taimiyah itu kalau memahami ayat Yadullah fawqa aydihim, dipakai yang paling dekat. Apa paling dekat? Tangannya Allah di atas tangannya mereka. Nah, artinya Ibnu Taimiyah menafikan, menolak takwil, tidak diperkenankan takwil. Sementara mayoritas Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Yadullah fawqa aydihim, yang pernah kita kaji 2 pekan yang lalu. Itu maknanya bukan tangan, tetapi kekuasaan Allah. Menggunakan takwil. Takwil artinya menetapkan makna yang paling mendekati kebenaran. Karena kalau Allah punya tangan, berarti Allah ada kepalanya, ada badannya, ada kakinya. Gitu. Kalau itu terjadi, maka kita masuk kalangan mujassimah. Mujassimah adalah paham bahwa Allah punya jisim, punya bentuk, punya jasmani seperti manusia. Dan itu dihindari. Kenapa dihindari? Karena tidak cocok dengan pokok-pokok ilmu akidah tauhid. Mana misalnya? Satu, Allah tidak mungkin punya anak. Karena di Quran dikatakan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun yang menyerupai Allah. Artinya Allah berbeda dengan makhluknya. Kalau Allah punya tangan, maka Allah tidak beda dengan makhluknya. Bisa tangkap ya? Tidak beda dengan manusia, tidak beda dengan hewan dan lain-lain. Lalu kalau begitu bertentangan dengan sifat wajib Allah, mukhalafatul lil hawadits. Allah punya sifat yang berbeda dengan yang baharu. Satu. Yang kedua, Ahlussunnah wal Jamaah tidak bersepaham dengan Ibnu Taimiyah yang mengatakan Yadullah fawqa aydihim, itu tangannya Allah di atas tangan mereka. Kenapa? Karena di Quran dikatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang menyerupai Allah. Oleh karena itu, paham yang mesti diluruskan adalah boleh menggunakan takwil untuk hal yang seperti ini. Yadullah fawqa aydihim, kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka manusia. Setinggi apapun kekuasaan manusia, dia mesti tunduk pada kuasa Allah. Gitu. Setuju nggak? Fir'aun berkuasa, tapi tunduk pada kuasa Allah. Apa kuasanya Allah? Dia tidak bisa mengungguli Allah. Nabi Sulaiman kaya raya, perkasa, gitu, ya, punya kekuasaan yang besar. Tapi meskipun begitu, Nabi Sulaiman juga tunduk pada kuasa Allah. Bahwa setiap manusia mesti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Artinya apa? Kuasa Allah di atas segala-galanya. Nah, jadi ayat ini mengharuskan katanya menggunakan makna yang dekat, walaupun dirinya harus menjisimkan itu menjadikan Allah ada jisim, ada jasmaninya. Mereka melarang menggunakan takwil. Bapak lihat ya, orang-orang yang mengikuti paham Ibnu Taimiyah melarang orang takwil, sehingga makna yang dipakai makna yang harfiah. Misalnya nih, kullu man alaiha fan, ada. Kullu man alaiha fan.
tiap-tiap yang ada di atas muka bumi fan itu fana itu binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang tetap kekal wajah Tuhanmu. Kalau Ibnu Taimiyah bilang wajah, jadi Allah ada wajahnya. Itu tanggapan. Nah, mayoritas ulama Ahlussunnah mengatakan yang dimaksud wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang dimaksud adalah gitu, bukan wajah tetapi zat Allah. Semua yang di atas muka bumi ini, semua yang di alam semesta ini bakal fana, bakal binasa. Yang tidak binasa, yang tetap kekal dan baqa, itulah zatnya Allah. Bisa tangkap? Ketika semuanya binasa, malaikat mati, manusia mati, hewan mati, langit bumi hancur binasa. Yang tidak mati, tidak hancur cuma satu, zatnya Allah. Kalau Ibnu Taimiyah dengan penganutnya itu mengatakan nggak boleh takwil. Begitu kata Allah ya begitu maknanya. Dikatakan wajhu rabbika ya wajah. Itu tetap. Jadi nanti Bapak sudah mulai tahu, Ibu sudah mulai tahu, kalau yang memahami secara harfiah umumnya berkiblat pada paham Ibnu Taimiyah. Itu tangkap ya? Iya. Jadi wajah di sini dimaknai secara spiritualistik. Apa itu spiritualistik? Begitu tulisannya, begitu bunyinya, begitu maknanya. Ini spiritualistik. Spiritual itu tulisannya begitu, ya maknanya begitu, katanya gitu. Nah, paham seperti ini itu bisa menjalar kemana-mana tuh, gitu. Dan maaf ya, kata Nabi boleh ya, panjangnya jenggot. Hadis begitu, gitu. Kalau itu paham spiritualistik, ya panjangin jenggotnya. Gitu. Kalau nggak pakai jenggot, tidak ikut sunnah Nabi. Padahal kalau dilihat ada makna yang bersifat kontekstual. Dalam konteks apa? Saya tidak mengatakan yang pakai jenggot jelek enggak. Ini dipahami makin luas nih. Paham yang spiritualistik nggak mau melihat takwil, nggak mau melihat konteks. Gitu. Begitu bunyinya begitu dong. Gitu. Itu tanggapan. Nah, kalau dilihat konteksnya, Nabi Muhammad nyuruh para sahabat ketika itu menggunakan jenggot dalam suasana perang. Karena waktu perang, orang-orang musyrikin itu semua nggak pakai jenggot. Klimis. Ya, klimis. Sementara tentara yang muslimin yang dipimpin Rasulullah itu gitu. Dulu kan nggak pakai seragam, jadi susah ngebedainnya. Nah, kalau ngebedain kan pakai jenggot. Nah, paham itu kemudian kalau dilihat dari konteksnya berlaku pada masa itu. Kalau paham yang spiritualistik sampai sekarang berlaku terus. Nggak mau tahu paham kontekstualitas ini. Itu tak. Saya tidak mengatakan pakai jenggot jelek, enggak. Terusin. Yang nggak bagus, ngatain. Kedengeran nggak? Ya. Nggak bagus, gitu. Yang nggak pakai jenggot, ya. Itu mulai di situ mulai Islam mulai retak.
Kalau saya mengatakan yang pakai jenggot saudara, yang bukan pakai jenggot juga saudara. Ya, masa gara-gara nggak pakai jenggot bukan sunnah Nabi? Padahal sunnah Nabi luas. Gitu. Ya, sunnah kauliyah, sunnah fi'liyah, gitu. Sunnah takririyah. Itu tak apa ya? Paham Ibnu Taimiyah nih kemana-mana nih. Ibnu Taimiyah ini terkenal dengan pahamnya yang spiritualistik itu. Gitu. Begitu bunyi hurufnya, begitu maknanya, nggak boleh takwil. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalal. Di situ yang tetap kekal wajah Tuhanmu. Ya wajah mananya. Gitu. Padahal kalau Allah punya wajah berarti tadi itu tidak cocok dengan laisa kamitsli syai'un. Tidak ada satupun yang menyerupai Allah. Ada lagi ayat walam yakul lahu. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Kalau begitu wajah di sini oleh kalangan Ahlussunnah Jamaah pada umumnya dimaknai bukan wajah dalam makna harfiah, tapi maknanya adalah zat Allah. Zat Allah. Gitu. Ketika semuanya habis, hancur, binasa, fana, yang kekal tidak berubah zatnya Allah nih. Gitu. Tidak. Jadi dipaham ini kemudian melebar kemana-mana tuh. Contoh lagi nih, ngaji bisa pakai contoh. Kalau dilihat dari konteksnya, Nabi mengatakan siapa orang yang memanjangkan izar itu kainnya, gitu. Ya, memanjangkan izar kainnya, khuyala'a karena sombong, sholatnya nggak diterima. Benar? Karena ada hadis itu, paham yang skripturalistik, paham yang huruf berhuruf, diangkat tuh sampai 3 perapat. Paham itu? Kita tahu itu? Iya. 3 perapat. Paham yang kontekstualistik, lihat konteksnya. Hadis itu dalam konteks apa? Gitu. Konteksnya adalah di zaman itu, zaman Nabi dulu, orang-orang kaya itu kalau pakai baju ngengser. Atau ngengser apa enggak? Nyeret. Kenapa? Karena orang kaya. Mau ngasih tahu nih saya kaya nih, baju sampai ngengser nih. Gitu. Kalau dilakukan itu khuyala akan sombong, sholatnya ditolak. Kedengeran enggak? Konteksnya gitu. Oleh karena itu, paham kontekstualistik mengatakan kalau sekedar pakai kain atau pakai celana sebatas mata kaki, nggak sombong dong. Betul nggak? Jadi kalau saya diangkat gede-gede, jadi kayak orang tabur bintang, banjir. Jadi dari sini berangkatnya nih. Bisa tangkap nggak? Bisa. Contoh lagi nih Pak, ngaji kalau mau dibahas itu panjang nih, kan mesti diurai tuh. Sekali lagi, orang Indonesia kalau mulai pengajian pakai baca Fatihah. Kalangan yang spiritualistik bilang bid'ah tuh. Bisa tangkap nggak? Bid'ah. Ada dalilnya, jawabnya ada dalilnya. Dalam surah Al-Maidah ada, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtaghu ilaihi wasilah. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, carilah jalan yang dengan jalan itu mendekatkan kamu kepada Allah. Berdasarkan ayat itu disuruh wasilah. Al-wasilah itu mencari jalan yang mendekatkan pada Allah.
jalan bisa mendekatkan pada Allah, semua jalan yang kalau kita lakukan Allah ridho. Tapi itu amal soleh. Amal soleh. Amal solehnya mana? Dengan amal soleh itu kita makin dekat pada Allah, doa makin dikabulkan. Gitu, ya. Salah satu bentuk amal soleh baca Quran. Diam aja. Baca Quran kan amal soleh bukan? Maka maksiat enggak dong. Quran ada 114 surat. Dalam kitab lain nanti katakan bahwa Quran yang 114 surat itu majmu'ah fil Fatihah. Intinya terhimpun di dalam surah Al-Fatihah. Kalau begitu surah Al-Fatihah itu disebut Ummul Kitab. Taurat, Zabur, Injil itu intinya ada pada Quran. Quran kalau diperas intinya ada pada Fatihah. Itu sebabnya Fatihah disebut Ummul Kitab, disebut juga Ummul Quran. Karena ini intinya seluruh kitab suci, intinya seluruh Quran. Pantas dong kalau dibaca sebagai wasilah agar ngajinya mudah ditangkap. Bisa tangkap nggak? Doanya dikabulin. Itu sebabnya baca Fatihah. Paham yang spiritualis bilang bid'ah. Beneran? Jelas nggak nih? Pertanyaannya, ada nggak hadisnya bahwa orang mesti berwasilah bertawasul itu? Ada. Bapak baca kitab Riyadhus Shalihin Babul Muraqabah. Ada orang pergi ke suatu tempat, sambil di suatu tempat dia berhenti kemudian berteduh. Apa berteduh? Ngaso di dalam gua. Tiba-tiba pintu gua ketutup dengan batu besar sehingga ketiganya nggak bisa keluar. Nggak ada pilihan lain kecuali kalau mereka mau berdoa, didorong-dorong nggak bisa keluar. 3 orang yang berdoa minta kepada Allah supaya pintu yang menutupi goa itu terbuka. Kita boleh? Ya. Yang satu baca doa, ya Allah, saya dulu punya orang tua, saya sangat menghormati orang tua. Selalu saya menyediakan minum susu buat ibu saya dan bapak saya. Sekali tempo ketika saya menyediakan air susu buat ayah dan ibu saya, ibu saya dan bapak saya lagi tidur. Saya tungguin sampai bangun. Sementara anak saya nangis-nangis minta supaya kasih susu. Saya nggak kasih anak saya karena saya mau menghormati bapak ibu saya. Ya Allah, kalau memang amalku ini Engkau anggap baik, aku mohon bukalah pintu ini. Tiba-tiba pintu gerep yang terbuka. Apa gerep itu? Geser. Cuma belum bisa molos. Yang kedua baca doa lagi, ya Allah, saya dulu punya saudara perempuan, saudara sepupu, cakep. Cakep biasa. Cakep ya Allah. Saya kepengen sama dia, tapi dia nggak kepengen sama saya. Saya senang sama dia, tapi dia nggak senang sama saya. Sekali tempo dia lagi butuh uang karena bapaknya sakit. Dia datang ke saya, abang, bisa nggak pinjemin saya uang katanya buat beli obat buat bapak? Oh boleh, syaratnya asal kamu mau sama saya. Dengan berat hati si wanita itu, si saudara sepupu saya itu kemudian bersedia mengikuti apa yang saya minta. Ketika hampir saja saya berbuat yang tidak boleh, boleh diterangin dong. Kata si wanita itu, kata si saudara sepupu saya, abang, jangan kau rusak apa yang bukan milik abang, bukan haknya abang. Saya nggak jadi, ya Allah. Saya mohon ampun kepada Engkau akibat perbuatan itu. Kalau taubatku itu Engkau terima, tolong dibuka pintu ini, ya Allah. Beneran? Tiba-tiba bergeser, gerut aja, masih belum bisa lepas.
Yang ketiga nih baca doa lagi, ya Allah. Saya dulu punya pegawai banyak. Di antara pegawai saya itu ada satu yang nggak ngambil gaji. Dia nggak ngambil gaji. Setelah beberapa lama dia datang minta gajinya yang dia pernah nggak ambil itu. Kata saya, ya Allah, semua yang kamu lihat ini adalah gaji kamu. Saya sudah puterin sampai segini banyak. Diambil semua, ya Allah. Semua yang dia lihat kata saya itu katanya. Kalau amalku itu untuk abad yang jelas, tolong buka pintu ini. Tiba-tiba bergeser lagi, bisa mau tiga-tiganya. Apa maknanya? Dengan wasilah amal soleh itu, mohon agar dikabulkan doanya. Jadi berwasilah boleh, tawassul namanya. Kedengeran ya? Nah, tadi kita baca Fatihah mengawali kajian kita dengan harapan doa dikabulin, ngajinya gampang dipahamin. Tapi ada dalilnya tadi. Kedengeran tadi? Jelas. Kalau nggak dikasih tahu gini, dikit-dikit bid'ah semua nih. Pekerjaan orang Al-Kausar bid'ah semua. Kan tutup masjidnya. Paham gak tuh? Jadi saya jelasin. Paham nih ya? Ini gara-gara ini nih, gara-gara paham ini nih. Spiritualistik ini sangat harfiah. Kita lanjut lagi. Mereka melarang menggunakan takwil sehingga menyalahkan kepada golongan ahli sunnah. Dan persoalan ini termasuk di antara kesalahan Ibnu Taimiyah yang 17 masalah. Jadi setelah diteliti oleh para ahli, Ibnu Taimiyah itu punya 17 macam kekeliruan kalau dilihat dari sudut ilmu tauhid. Ini diakui oleh para ulama, sehingga dengan kesalahan ini ulama besar yang sengaja menyusun buku-bukunya yang menyatakan kesalahan Ibnu Taimiyah, dan karenanya beliau harus rela mati di dalam penjara. Ibnu Taimiyah meninggal di penjara. Jelas? Sampai situ? Ya. Silakan dibaca. Lawanan baca. Jadi biar kedengeran. Jadi mereka bermusuhan dengan golongan sufi, yaitu di dalamnya ada golongan sufiah, dan ternyata jika diperhatikan maka pada kedua belah pihak ini ada positifnya dan ada negatifnya, dan kita harus mengambil yang positifnya. Dalam persoalan ini kita harus memperdalam 3 ilmu, yaitu ilmu fikih, ilmu tauhid, dan ilmu tasawuf. Dan ini adalah ilmu yang wajib sebagaimana dikatakan oleh Imam Zainuddin, "Fata'allaman ilman bisahihu ta'atan wa aqidatan wa muzakkil qalbi asqala." Artinya, kita harus memperdalam 3 ilmu ini agar betul menemukan suatu kebenaran yang tidak akan tergoyahkan oleh arus-arus kesesatan dolar sufiah dan dolar mujasimah. Dengan memperdalam 3 ilmu ini, di samping akan mendapatkan kebenaran, juga akan menemukan dari kekeliruan yang harus kita jauhi. Dan kita harus berada di tengah-tengah kedua belah pihak ini. Ya, sampai situ ya. Kiri-kiri. Jadi katanya, jadi berangkat dari ini, mereka bermusuhan dengan golongan sufi. Bapak lihat, mereka yang tidak suka dengan umumnya masyarakat Indonesia dengan mengatakan bid'ah, itu umumnya sufi itu bid'ah. Beneran nggak? Dolalah, sesat. Tasawuf itu toh sesat. Beneran nggak? Jadi berangkat dari sini itu melarang kemana-mana dulu.
Itu di dalamnya ada dolalatus sufiyah. Dan ternyata jika diperhatikan, maka pada kedua belah pihak ini ada katanya positifnya dan ada negatifnya. Dan kita harus mengambil yang positifnya. Dalam persoalan ini kita harus memperdalam 3 ilmu, yaitu ilmu fiqih, tauhid, dan tasawuf. Nah, kita coba lihat lagi. Dari diskusi ini penulis kita mengajarkan ada 3 hal yang bagus kita perdalam. Yang pertama, ilmu fikih. Ilmu fikih. Yang kedua, ilmu tauhid. Yang ketiga, ilmu tasawuf. Apa itu ilmu fikih? Ilmu fikih adalah ilmu yang isinya menjelaskan tentang paham bagaimana manusia memahami syariat. Itu apa? Gimana aja? Syariat itu hukum yang ditetapkan Allah dari Quran. Misalnya ayatnya bunyinya misalnya nih, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ada kan? Hai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kata kutiba alaikumusiyam itu kemudian dipahami oleh para ahli fikih. Ayat ini menetapkan wajibnya puasa. Jadi persoalan puasa yang mana wajib? Itulah puasa Ramadan. Wajibnya wajib apa? Gitu. Ada wajib ain, wajib kifai. Dan menjelaskan ini wajib ain, wajib kifai dan seterusnya. Ada syaratnya, ada syarat wajibnya puasa, ada syarat sahnya puasa. Inilah ilmu fikih. Sudah. Jadi ini kaitannya dengan syariat. Karena ini sebuah paham, maka akan memunculkan paham-paham yang tidak sama. Akibatnya kita kemudian mengenal dan baca. Yang paling masyhur dan yang sangat diakui oleh masyarakat internasional ada 4. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, urut ya. Mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali. Nah, gitu. Jadi karena ini paham, maka menimbulkan mazhab the school of law, aliran hukum dalam Islam. Bisa tak? Kemudian orang mengenal ada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i. 4-4-nya harus sunnah semua. Benar? Ya, harus sunnah semua. Gitu. Nah, tentu masing-masing ini ada fatwanya, ijtihadnya. Ijtihad itu diambil berdasarkan metode istinbatul ahkam. Jadi metode yang dikembangkan para ulama ini ada yang sama, ada yang tidak sama. Akibat metode yang tidak sama itu memunculkan adanya paham mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Contoh soal baca doa kunut, betul ya? Doa kunut itu oleh 4-4-nya diakui ada. Baik Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali semua mengakui bahwa kunut itu ada. Cuma beda tekanannya, tempat melaksanakannya. Kalau Imam Hanafi bilang ada 20 bahkan 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kapan kunut itu ada dan dibaca di tiap-tiap sholat 5 waktu?
ketika dalam keadaan nazilah. Misalnya ada bencana, ada sesuatu yang sangat kritis, sifatnya nasional, bukan lokal, nasional, maka pemimpin negara memerintahkan umat dan masyarakat di situ untuk melaksanakan qunut nazilah. Bisa tangkap? Ya. Kalau mazhab Maliki mengatakan qunut ada, gitu, di waktu subuh, subuh ada qunut, gitu. Di mana qunut subuh? Di rakaat kedua. Rakaat kedua setelah surah, sebelum ruku. Beneran? Jadi rakaat kedua subuh setelah baca surah, sebelum ruku, qunut dulu. Beneran? Nanti kalau Bapak ke Maroko, hukumnya Maroko itu Maliki. Habis rakaat kedua, habis Fatihah, habis surat, baca doa qunut. Mazhab Syafi'i sama dengan Maliki, subuh ada qunut, juga ada rakaat kedua, cuma setelah ruku. Silakan Bapak lihat, sama-sama ahli fikih, ahli mazhab, ahli ijtihad, berbeda putusan ijtihadnya. Kalau mazhab Hambali mengatakan qunut ada, tapi bukan waktu subuh, malah wajib qunut pada waktu witir. Witir mesti qunut. Makanya Bapak nanti kalau sholat di Mekah, asal qunut, asal witir qunut dia. Jelas? Bedanya sini Pak. Nah, kenapa mereka berbeda? Karena istimewatul ahkam, metode yang dipakai itu berbeda-beda. Munculkan ini ilmu fikih. Terus gimana kita menyikapi perbedaan ini? Jelas ya? Diam aja nih. Karena aja mesti diperkarakan, mesti diurai ya. Kalau enggak, Bapak cuma nyapa kulit-kulitnya doang. Nah, bagaimana menghadapi ini? Dibutuhkan at-tasamuh bainal muslimin, kemampuan menghargai orang Islam yang lain. Kalau Bapak biasanya ada di sini, hormatilah yang ada di sini. Jelas? Gimana menghormatinya? Kita hargai tanpa harus intervensi. Intervensi itu ngatain. Kalau udah mulai ngatain, udah mulai itu sebab terjadinya perpecahan. Yang mesti dibangun adalah hidup dalam bersaudara, apalagi sama-sama muslim. Paham sampai sini? Dicontohnya nih Pak. Contoh lagi nih. Dalam hal wudu, kalau menurut mazhab Syafi'i, laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram ketika wudu batal bersentuhan. Jelas? Yes. Bukan mahram, bukan kakaknya, bukan adiknya, bukan ibunya, gitu. Maka ketika bersentuhan jadi batal. Jadi persoalan, bagaimana nih kita mau tawaf? Sudah wudu. Nah, padahal yang tawaf itu bukan cuma orang Indonesia berbahasa Syafi'i, ada juga orang Sudan, ada juga orang Turki, ada juga orang Maroko, ada juga orang Syria dan macam-macam. Tidak mustahil ketika lagi tawaf bersentuhan. Benar ya? Yes. Tidak mustahil, jadi mungkin aja terjadi persentuhan itu. Nah, gimana? Kalau ngikutin mazhab Syafi'i, begitu sentuhan batal. Meskipun ada ahli fikih dari mazhab Syafi'i mengatakan kalau demek, apa demek? Udah wudu megang orang itu ya batal. Kalau di demek enggak. Apa itu demek? Demek dipegang gitu. Pegang. Saya lagi jalan begitu, tiba-tiba orang nyenggol gitu, nyenggol ya nggak batal, nggak sengaja. Nah, untuk
menghindari terjadinya kesulitan ketika tawaf, maka solusinya gimana? Al-fiqh al-madzahib. Boleh dalam rangka menghadapi tawaf itu, maka sebelum tawaf kita wudhunya dengan benar mazhab Hambali. Sehingga waktu kita tawaf itu lancar aja. Jelas? Untuk kasus itu saja. Artinya apa? Ada kelulusan sini dalam menjalankan mazhab itu. Paham ya? Itu gimana kalau pakai mazhab Hambali? Kalau mazhab Syafi'i, kalau kepala cuma di usap saja 3 helai cukup. Kalau Hambali ke belakang, sampai ke belakang, dan basah. Bedanya. Jadi di sini diperlukan kearifan dalam bermadhab. Meski begitu, mesti tetap punya disiplin. Saya bermadhab Syafi'i, bisa tangkap? Contoh nih, saya kalau sholat di Masjidil Haram, imamnya sholat subuh, imamnya memberi kesempatan kepada makmum untuk baca qunut, saya baca qunut. Soalnya imamnya nggak baca qunut, karena mazhabnya Hambali dia. Saya baca qunut. Boleh, nggak batal, enggak. Jelas, karena isinya qunut itu mahal apa? Allah wahdina fi man hadait, kan minta hidayah. Wa'afina, minta afiat sejahtera. Orang perlu sejahtera hidupnya. Apa seterusnya? Ini di ilmu fikih ini. Jadi diperlukan kearifan. Itu sebabnya disuruh perdalam. Tuh, gitu. Kalau kita nggak dalam di sini, gampang ngaji orang, gampang ngatain, gampang nyela. Jelas nggak? Karena nggak dalam. Makanya sudah dalam itu dapat kita itu. Sekarang yang bertauhid ini juga penting. Malah kalau halapannya mengatakan ilmu tauhid pokok dari seluruh ilmu. Seluruh ilmu itu pokoknya di sini nih. Gitu. Kenapa? Karena ilmu tauhid itu yang dibahas tentang sesuatu yang sangat mendasar, yang sangat pokok. Siapa? Allah. Itu. Allah adalah segala-galanya. Karena itu menguasai ilmu tauhid menjadi penting. Apa yang dipelajari ilmu tauhid tentang Allah? 1, zatnya. 2, sifatnya. 3, af'alnya. 4, asma'nya. Gitu. Benar? Jadi mempelajari penting ini. Tuh. Karena biar bagaimanapun diterima tidaknya amal seseorang tergantung tauhidnya benar nggak nih. Gitu. Itu sebabnya orang kalau mau masuk Islam baca syahadat dulu kan? Gitu. Orang masuk Islam baca syahadat dulu. Nah ini jadi penting nih. Gitu. Nah mendalami ilmu tauhid seperti kitab-kitab ini adalah menjadi wajib. Jelas? Pertanyaannya kenapa namanya Jauharatul Tauhid? Kenapa tidak bilang ilmu tauhid? Syekh Ibrahim Al-Albani mengatakan disebut Jauharatul Tauhid, permatanya ilmu tauhid, berlian ilmu tauhid, yakni ilmu tauhid yang banyak itu setelah dibersihkan dari kotor-kotor tinggal berliannya nih. Jadi Bapak Ibu dapat berliannya. Dia mau jalan. Mahal kan berlian? Betul nggak Bu? Ada kan pedagang berlian ini. Mahal. Jadi jauh arahnya. Yang kotor-kotor disingkirkan. Nah itu yang menimbulkan seperti ini nih. Jadi dipinggirkan. Jadi angkat adalah yang jauh arah. Karena apa itu ilmu tasawuf? Tetapi ini mesti didalami. Ilmu tasawuf, ya kalau dulu Syekh Ibnu Athaillah yang menulis kitab Hikam, pernah dengar ya? Ada syarah Hikam namanya. Hikam itu ilmu tasawuf ini intinya ilmu tauhid. Jadi
Kalau orang belajar ilmu tauhid gitu, lanjutannya ini tuh. Lanjutannya ilmu tasawuf. Pertanyaannya, apa bedanya tasawuf dengan tauhid? Bedanya adalah kalau ilmu tauhid dia mengajarkan prinsip-prinsip pokok dalam ketuhanan tentang Allah. Kalau ilmu tasawuf memberikan preskripsi, memberi resep bagaimana caranya bisa dekat dengan Allah, bagaimana caranya bisa ketemu Allah, bagaimana caranya kita bisa menjadi orang yang muqarrabin, orang yang didekatkan pada Allah. Jadi dia mengajarkan hal-hal yang bersifat preskripsi, resep supaya kita dekat dengan Allah. Kalau ini pengetahuannya tauhid, kalau ini cara mendekatkannya, gitu. Benar? Supaya bisa dekat dengan Allah, orang mesti bersih hatinya. Ada tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs. Ada mensucikan jiwa, mensucikan nafsu ini. Nah, di sini diajarin bagaimana supaya orang sholatnya diterima. Dia jangan sombong. Bagaimana supaya sholat diterima? Nggak boleh riya, nggak boleh syirik. Nah, supaya tidak syirik, supaya tidak sombong, supaya tidak ujub, supaya tidak sum'ah. Nah, ilmunya diajarin sama dia nih. Kalau gitu tiga-tiganya penting dan didalami dengan sangat bagus supaya jadi orang yang arif. Jelas ya? Arif gitu. Orang yang mengenal. Paling sedikit itu tuh. Setuju nggak? Iya, setuju. Kita lanjut lagi. Dalam persoalan ini kita harus memperdalam tiga ilmunya, yaitu ilmu fikih, tauhid, dan tasawuf. Dan ini adalah ilmu yang wajib, sebagaimana dikatakan oleh Imam Zainuddin, "Fata'allamna ilman yusahhihu ta'atan wa aqidatan wa muzakkil qalb asqalan." Artinya kita harus memperdalam tiga ilmu ini agar betul-betul menemukan suatu kebenaran yang tidak akan tergoyahkan oleh arus-arus kesesatan dolalatus sufiyah dan dolalatus mujassimah. Nah, ada dua nih yang disentuh di sini. Ada kesesatan masih kira-kira dolalatus sufiyah. Sufiyah, ada dolalatul mujassimah. Dolalah yang pertama kesesatan sufi dalam tasawuf. Yang kedua kesesatan mujassimah. Mujassimah itu menganggap Tuhan ada jisimnya, ada bentuknya, ada jasmaninya, gitu. Ada kepalanya, ada tangan, ada kakinya. Itu tangkap ada. Supaya tidak seperti ini, maka mempelajari tiga ilmu ini menjadi wajib. Gitu. Paham ya? Dengan memperdalam tiga ilmu ini, di samping akan mendapatkan kebenaran, juga akan menemukan dari kekeliruan yang harus kita jauhi. Dan kita harus berada di tengah-tengah kedua belah pihak ini. Ya, jadi Syekh Al-Bajuri ini mengatakan kita sebaiknya berada di tengah posisi orang yang sedang berseteru ini. Artinya apa? Tidak berpihak pada Ibnu Taimiyah, tetapi juga punya pendirian yang tegas. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sampai sini dulu. Boleh didalami deh. Boleh ditanya. Jelas? Mudah-mudahan nggak bingung.
Ada juga sebagian muslimin berkata tidak mengikuti masa. Jawabannya bisa nggak? Bisa nggak beribadah tanpa mazhab? Pertanyaannya, kalau nggak mau pakai mazhab bisa nggak? Kalau dibilang bisa, coba buktiin. Nah, kalau jawabannya nggak bisa, arti kalau gitu masih perlu mazhab. Saya nggak pakai mazhab, saya langsung aja Quran. Bisa nggak? Quran aja. Misalnya nih Pak, misalnya nih, Bapak bisa nggak menjawab pertanyaan? Misalnya, di Quran itu tidak ada ayat yang secara langsung menyuruh kita sholat zuhur, nggak ada. Sholat asar, nggak ada. Sholat maghrib lah kamu, sholat isya lah kamu, nggak ada. Nah kalau Bapak sholat maghrib, isya, subuh, apa itu Bapak dasarnya apa? Kalau langsung Quran, kalau Bapak bisa gitu, nggak ada ayat yang langsung, sholat zuhur gitu, 4 rakaat, nggak ada ayat apa? Kalau nggak ada Bapak nggak sholat zuhur. Terus kenapa? Bapak sholat zuhur 4 rakaat, siapa ngajarin 4 rakaat? Rasulullah memberi contoh gitu. Tapi tidak detail, tidak dijelaskan syarat wajibnya apa, syarat sahnya apa, rukunnya sholat ada apa saja, mana yang sunnah hayat, mana yang sunnah ab'ad, dan dijelasin. Nah yang menjelaskan itu mazhab. Kalau Bapak nggak butuh mazhab, Bapak langsung aja gitu. Pertanyaannya, bisa nggak langsung aja Nabi Muhammad? Gitu. Kalau nggak bisa, mau nggak mau masih pakai mazhab. Kita nggak mau taklid itu mesti ada alasannya. Kita mengikuti mazhab Syafi'i karena kita tahu dalilnya. Kenapa bisa? Misalnya sholat subuh itu 2 rakaat, karena ada dalilnya, karena ada ayatnya, karena ada penjelasannya dalam hadis Nabi. Jadi kita mengikut mazhab Syafi'i misalnya, bukan ikut asal ikut, tapi karena tahu dalilnya, tahu ada dasarnya, gitu Pak. Jadi kalau mau langsung aja, bisa nggak? Kalau bisa silakan. Dulu ada profesor ahli hukum syariah, itu ketika ditanya, mungkin nggak kita beragama cuma Quran sama Sunnah? Kata beliau, bisa nggak saudara gitu? Kalau saudara bisa silakan, kalau nggak bisa baiknya Anda mengikuti yang sudah ada. Terus beliau kasih contoh gini, kalau Anda bisa jahit, bisa menjahit, bisa bikin pola, bisa ukur badan sendiri, silakan, nggak usah ke tukang jahit, bikin aja jahitan sesuai dengan yang Bapak yang Anda bisa. Tapi kalau kira-kira nggak bisa, sebaiknya kita datang ke tukang jahit, karena dia sudah lebih tahu dibandingkan kita. Yang cocok buat kita yang mana pakaian itu. Apa mananya? Kalau kita bisa langsung Quran hadis, silakan. Tapi kalau nggak bisa, sebaiknya ikut yang sudah ada. Gitu Pak. Gitu. Tanya dulu, yang mana yang nggak ada dalilnya? Gitu. Misalnya baca doa setelah sholat, nggak ada dalilnya. Anda baca nggak kitab? Oh, dia lebih tahu dari kita kitabnya. Bapak lihat dalam kitabnya Imam Nawawi, Syekh Nawawi Banten, ketika menjelaskan fa'idha faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Fa'idha faraqta, apabila kamu sudah selesai minas sholatil mafruḍah, dari sholat yang fardu, sibuklah dengan berdoa. Jadi kata fansab itu berdoa setelah sholat fardu.
Artinya berdoa setelah sholat fardu bukan bid'ah. Terus mana ada dalilnya bahwa sholat ditutup dengan doa? Nabi Muhammad ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ayu doa ya asma, kapan doa sangat diperhatikan oleh Allah? Kata sahabat, Nabi jawab, fi duburi kulli sholatin maktubah, di setiap akhir sholat fardu. Begitu selesai sholat fardu, doa. Berdasarkan hadis itu, berdoa setelah sholat bukan bid'ah. Bisa tangkap nggak? Yes. Kalau bukan bid'ah ada dalilnya. Gitu. Ada dalilnya. Jadi jangan maaf ya, jangan mudah tertipu, nggak ada dalilnya tuh. Paham gak tuh? Kalau nggak tahu tanya dulu dong. Gitu. Sebaiknya tanya dulu kepada orang yang melakukan itu. Bisa tangkap? Kalau nggak bisa habis Al-Kausar nih. Nggak ada dalilnya semua. Sebelum ngaji baca doa dulu. Setelah ngaji baca doa, ada dalilnya katanya. Apakah doa itu haram? Tanya gitu ya. Malah kalau ada orang berdoa, makin banyak doa yang makin senang Allah. Kalau begitu gimana? Jangan malu baca doa. Berdoa sombong. Iya. Ustaz boleh tanya enggak? Boleh, masa nggak boleh? Kalau nanti di akhirat emang ditanya mazhab Ustaz. Nah, Allah tentu tidak akan mempersoalkan. Tidak akan mempersoalkan. Yang dipersoalkan adalah apakah ketika kita nanti menghadap Allah, kita sudah baik dengan baik melaksanakan amal soleh. Kalau kita mengerti amal soleh sudah ada syariat, nggak akan dipersoalkan itu. Jelas kan? Jadi kalau gitu gimana? Kenapa kita mesti berbadar? Tentu masih perlu karena punya disiplin. Disiplin dalam menjalankan ibadah. Disiplinnya ini, disiplin Syafi'i misalnya begitu. Kenapa kita pakai Syafi'i? Karena menurut kita Imam Syafi'i dalam ijtihadnya itu lebih hati-hati, ikhtiar dibandingkan yang lain. Contoh nih Pak nih, kalau menurut mazhab Maliki, kalau bapak pulang dari masjid, ibu pulang dari masjid, lewat rumah tetangga, sarung bapak, celana bapak disosor anjing. Itu disosor. Hidungnya anjing kan ada liurnya tuh. Nah, terus sarung apa celana kita ini kena anjing itu. Kan bernajis namanya. Najis apa? Najis mughalladhah, najis berat. Kalau menurut mazhab Syafi'i, kalau kain, sarung, celana terkena najis mughalladhah cukup dicuci 7 kali dengan air, salah satu dengan menggunakan tanah atau sabun yang ada mengandung desinfektan untuk mensterilkan. Jadi kainnya, celananya tetap masih utuh. Kalau mazhab Hanafi gunting itu kain. Bisa tahu nggak? Lama-lama bisa buram celana kita. Karena pulang disosor anjing, lama-lama celana kita buram. Lama tuh Pak. Ini contoh lagi di Pak. Ada hadis di Pak nih. Kan belajar mesti lebih banyak contohnya. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara. Siapa orang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka telah kafirlah ia. Hadisnya gitu Pak. Hadis itu oleh kalangan Malikiyah itu dipahami karena orang meninggalkan sholat dengan sengaja hukumnya kafir, karena kafir boleh dibunuh. Coba dengar itu. Karena kafir halal darahnya. Jadi persoalan, bagaimana kalau yang nggak sholat anak bapak? Bapak mau bunuh tuh anak.
Bisa tangkap itu? Itu Maliki. Kalau menurut mazhab Syafi'i, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja bukan dibunuh, didakwahkan, diajak. Gitu. Barangkali dia nggak sholat, gitu karena nggak ngerti, ajarin. Barangkali dia nggak sholat karena nggak punya kain, kasih pinjam kain. Barangkali dia nggak sholat karena nggak punya sejadah, kasih pinjam sejadah. Barangkali dia nggak sholat karena nggak ngerti tujuan sholat, terangin. Sholat gitu loh tujuannya, manfaatnya begini, faedahnya begitu. Gitu. Bapak lihat tuh, dari dua model ini, Bapak cenderung kemana coba? Syafi'i. Bisa tangkap nggak tuh? Begitu nggak sholat anak sendiri dibunuh, bisa bures. Orang bilang keluar. Dan bukan cuma bures, bapaknya yang bunuh ditangkap polisi. Salah dong, kamu bunuh anak. Nggak ada urusan polisi, pokoknya saya taunya kamu bunuh anak kamu. Bahwa kamu alasannya karena ini ikutin hadis itu bukan salah hadisnya, bukan salah itu, karena pahamnya yang mesti dilurusin. Bisa tangkap nggak? Jadi mesti lebih bijaksana lah. Dari sini aja udah kelihatan orang kemudian lebih berpihak kepada mazhab Syafi'i karena pertimbangan hukumnya itu dianggap lebih bisa diterima. Jelas? Gak boleh marah ya. Gak boleh ngambek. Besok gue nggak ngaji lagi. Gue mutung aja lah. Jangan. Saya cuma ngejelasin doang. Jelas? Masih ada? Bertanya Ustaz. Contoh Dolalatul Sufiyah seperti apa Ustaz? Sebetulnya dari sudut ilmu tasawuf itu tasawuf nggak ada yang dolala. Yang bilang dolalatul sufiyah itu karena mereka tidak mau menerima paham wahdatul wujud. Tasawuf itu ada banyak Pak. Ya mudah-mudahan aja nih. Gitu. Ada tasawuf akhlaki namanya. Tasawuf yang menekankan pentingnya akhlak. Imam Ghazali itu tasawuf akhlak itu. Tasawuf yang menekankan pentingnya akhlak itu sesuai dengan yang diajarkan Quran dan hadis Nabi. Tasawuf akhlak itu. Yang kita baca tuh Bidayatul Hidayah yang minggu lalu itu akhlak itu. Gitu. Ada wudu, ada sholat, ada puasa, ada masuk masjid. Itu tasawuf akhlaki. Tapi ada tasawuf falsafi. Tasawuf yang mengajarkan bahwa dalam telah tasawuf mengedepankan pentingnya filsafat. Nah, ketika tasawuf falsafi ini kita kemudian mengenal paham wahdatul wujud. Wahdatul wujud menyatunya gitu hamba dengan Tuhannya. Kedengaran? Wahdah menjadi satu katanya gitu. Hamba dengan Tuhannya. Oleh Wali Songo karena orang sana nggak ngerti bahasa Arab, diterjemahkan pakai bahasa lokal. Wahdatul wujud diterjemahkan dalam bahasa lokal. Manunggali, Kawula dan Gusti. Gak ada orang Jawa sini. Ya, orang Sumatera semua jangan-jangan. Manunggali itu manunggal antara hamba dengan Tuhannya. Kok bisa sampai kesimpulan begitu kan gitu? Ketika orang berzikir dalam ilmu tasawuf, zikir yang dilakukan secara intensif dengan sistematika yang pas, dipimpin oleh mursyid, dia akan mencapai derajat fana lillah. Fana al-fana lillah.
lembur di hadapan Tuhan. Ketika orang menyebut Allah, 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 inti dari la ilaha illallah itu Allah, Allah, Allah gitu, maka orang akan lembur dirinya, yang ada cuma Allah. Beneran? Yang ada cuma Allah. Saya nggak ada, gitu. Karena yang sesungguhnya ada cuma Allah. Saya boleh ada, boleh nggak ada. Sekarang ada, tapi suatu saat bakal nggak ada. Tahun 3000 udah nggak ada kali Bapak. Bener nggak? Sekarang ada, tahun 3000 masih udah nggak ada. Yang tetap ada Allah tuh, gitu. Ketika itulah orang melebur pada zat Tuhannya. Itu sebabnya ini bisa dimengerti dalam perspektif ini, gitu. Kenapa Siti Jenar bilang Anallah, sayalah Allah. Siti Jenar ketika bilang sayalah Allah, ketika itu beliau sedang dalam keadaan fana lillah, sedang fana, lebur di hadapan Tuhannya. Dia nggak merasa dirinya ada, yang ada cuma Allah. Karena Allah ini kekal, wa yabqa wajhu rabbika, yang tetap kekal adalah wajah Tuhan, ada zat Tuhannya. Kita boleh khas, boleh tidak ada. Nah, paham seperti ini dimasuk ke sini, gitu. Nah, orang macam Ibnu Taimiyah nggak suka yang ini. Ini juga nggak suka dia, gitu. Jelas nggak? Dibilang bid'ah. Jangan belajar tasawuf lu masuk neraka lu. Paham nggak? Kalau masuk neraka itu jurusan filsafat dan tasawuf di neraka semua. Kalau profesornya banyak. Paham nggak tuh? Itu nggak? Yang ketiga tasawuf perennial. Yang ketiga ini tasawuf yang isinya campuran, gitu, antara ilmu-ilmu ya tasawuf dibanding agama-agama lain, sufisme ya sofistik yang ada di Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan menjadi satu di sini. Saya nggak ngajar ini, kita tahu ya. Saya pokoknya ini dulu nih, kalau dia ini baru kesini, gitu. Ini dulu, ini belum kelar-kelar, banget. Nah, oleh kalangan yang ini nih, yang spiritualistik, ini dolalatus sufiyah, sesat semuanya. Karena tidak ada dalilnya. Saya bilang ada dalilnya, semuanya ada dalilnya. Uluman al-hafan, tadi kan? Di surah Ar-Rahman kan? Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di atas muka bumi bakal fana. Rumah, mobil, harta, pangkat, jabatan, manusia fana. Lembur katanya gitu. Hancur binasa. Wa yabqa wajhu rabbika, yang tetap kekal adalah zat Tuhanmu. Itu tangkap. Ada dalilnya. Nah, saran saya jangan maaf ya. Jangan silo dengan tampilan. Kedengeran nggak? Ya. Waduh, ini nih Islam murni nih. Kalau Sutrisno ada nggak murni pasti. Ngajar pakai celana panjang. Saya tidak mengedepankan casing. Kalau saya yang penting bukan casingnya tapi isinya. Bisa tangkap nggak tuh? Casingnya sih biasa aja men. Tapi isi yang penting dong, betul nggak? S10 kan lumayan. Gitu ya. Jadi jangan silau dengan tampilan, tapi tidak mau melihat isi. Ada juga guru yang memberikan kepada rumahnya jangan belajar tasawuf. Jangan belajar. Ya, kalau saya nggak mau Pak. Saya dilatih memang, dilatih harus jujur. Saya nggak mau membohongin jamaah. Saya tidak boleh mengelabui jamaah. Saya mesti jujur.
Itu tekad saya dan memang harus dibawa kemana-mana. Ilmuwan itu mesti jujur. Kalau saya akan menjelaskan begini nih posisinya, ada posisi lain begitu. Gitu. Saya nggak akan manipulasi yang ini aja, yang ini enggak. Gitu. Itu manipulasi namanya Pak. Ngibulin orang. Kalau saya kasih tahu, misalkan nih Pak nih, saya terbuka aja ada tasawuf akhlaki, ada tasawuf asaki, ada tasawuf perennial. Kalau saya memasukkan unsur subjektivitas saya nggak bilang yang perennial nggak ada tuh. Padahal ada. Saya jelasin ada perennial itu, cuman saya nggak ngajak yang gitu-gitu. Gitu. Paham nggak tuh? Saya mesti jujur. Gitu. Jelas? Nah yang tadi tuh Pak bilang jangan belajar tasawuf, kan jalan miring. Nggak ada urusan belajar tasawuf jalan miring. Ada jangan belajar tasawuf ntar sedek. Siapa bilang sedek? Kalau orang belajar tasawuf kemudian sedek, bukan tasawuf yang salah, cara belajarnya yang tidak sistematis. Nggak ada mursyid situ, nggak ada yang ngajarin gitu. Contoh nih Pak zikir, jadi lama aja nih. Zikir itu kalau ibarat minum obat ada dosisnya. Ada orang yang kalau minum obat 1 hari cukup sekali, minum sekali aja cukup. Ada yang sehari 2 kali, ada yang 3 kali. Karena kepengen buru-buru sehat, 1 kali minum 3, jadi sehari 9. Kerenger. Banget tuh. Makanya tasawuf juga ada dosis-dosisnya. Untuk pemula beda dengan yang tingkat lanjutan. Jelas ya? Kayaknya Mang Aib udah mindik-mindik aja. Mang Aib mindik kapan nih gue jalan nih katanya. Jangan dulu ya. Saya mohon maaf, memang hari-hari terakhir saya lagi repot banget. Disibukkan katanya. Kalau lu sibuk nggak ngajar, terus ada di rumah sakit terus ketemu di sana. Tapi saya bilang, saya kapan waktunya mesti ngajar, kapan mesti di rumah sakit, gitu ya. Ya, itu mungkin atas doanya Bapak Ibu. Kemarin istri saya sudah menjalani operasi jantung dan dengan baik, selamat, sukses, lancar. Itu juga berkat Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian sekarang tinggal pemulihannya. Mesti tadi siang pulang dari sore, tapi oleh dokter yang diajak jaga katanya besok aja. Ya, terima kasih ya doanya. Karena kalau menurut akal biasa, kalau pembuluh darah itu yang kecilnya cuma 1 mili itu dimasukkan alat dan di rotak itu dibor. Saya lihat langsung tuh proses itunya laporannya dari dokter. Begitu sulitnya pengapuran pada pembuluh darah itu sehingga mesti 2, 3, 4 kali baru tembus. Ya, bagaimana Allah memberikan pertolongan gitu. Ya saya bayangin kalau berkali-kali itu bisa pecah tuh pembuluh, ternyata nggak pecah. Terima kasih ya. Maafin ayah ya. Nggak bisa lama-lama. Ya, masih mesti sono lagi. Kita baca doa ya. Semuanya sehat, panjang umur, kuat iman, giat ibadah, banyak rezekinya,